warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Sahabat Assalam TV yang dirahmati oleh Allah, nikmat yang tiada terhingga yang wajib kita syukuri, di antaranya nikmat terbesar, nikmat iman dan Islam, dan nikmat-nikmat yang lainnya, termasuk di suasana yang adem, sejuk, penuh dengan udara yang menyapa kita. Hendaklah dari alam memberikan kesejukan, dari diri kita mudah-mudahan bisa merasakan ketentraman dan kenyamanan. Ini semua tidak akan bisa kita dapatkan kecuali dengan mendapatkan kunci dalam kehidupan. Yang pertama, bahwa visi, misi, dan tujuan niat kita haruslah kepada suatu tempat yang sangat abadi, yang sangat kekal, yang akan menjamin segala kenikmatan, di mana tujuan akhir dari kehidupan kita tiada lain untuk mencapai mardhatillah, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun hari ini kita ada dalam kehidupan dunia, Allah dalam berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-77, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu, tetapi janganlah kamu lupa bagianmu di dunia. Apabila kita telisik Al-Quran, Allah berfirman, kita telah diberikan oleh Allah berbagai macam anugerah di dunia ini. Dari pertama kita hidup sampai hari ini, sampai usia kita ada yang 40 tahun, 50 tahun. Allah telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Baik itu fasilitas hidup, baik itu rizki, harta, istri, anak, tempat tinggal. Anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, yang mana melekat pada diri kita adalah dunia. Ingat, dunia ini hanyalah sarana, wasilah. Semua sarana yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala haruslah kita manfaatkan untuk menuju kepada akhirat, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Bahwa ada suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'malu dunyaka ka'anaka ta'isu abadan, wa a'malu akhiratika ka'anaka ta'mutu godan." Beramallah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Pemirsa Assalam yang dirahmati oleh Allah, apabila banyak orang mempersepsikan hadis Rasulullah ini, mereka menganggap bahwa kehidupan dunia dan akhirat harus seimbang. Bahwa karena disebutkan kejarlah dunia, maka mereka mengejar dunia dengan segala daya upaya, pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran, sampai terkadang melalaikan apa yang sesungguhnya harus menjadi tujuan utama adalah akhirat. Ini ketika seseorang salah dalam mempersepsikan bagaimana keseimbangan antara dunia akhirat. Bahkan ada yang mempersepsikan keseimbangan dunia akhirat itu 50-50 atau 50-50. Kalau kita analogikan, ketika seseorang mau menyeberang jalan, di tengah jalan antara maju dan mundur, dia tarik-menariknya sama kuatnya, maka seseorang tidak akan bisa selamat. Sehingga dari hadis Rasulullah tersebut dikomparasikan dengan ayat-ayat Al-Quran, maka carilah olehmu pahala akhirat dan jangan melupakan dunia. Jadi dunia itu cuman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan dilupakan.
Sehingga digambarkan analogi ketika kita mau beli mendoan, jangan lupa cabenya. Ketika kita disuruh oleh orang tua untuk membeli makanan, mendoan contohnya, harus disertakan dengan cabenya. Kalau kita lupa dengan cabai, mendoan pun masih bisa kita makan. Tapi kalau kita dapat cabai saja, kalau mau dimakan pedas. Maka di sini bahwa orientasi hidup kita yang harus terbayang, dunia yang ada, yang hari ini dianugerahkan oleh Allah, yang menempel kepada kita, harus kita manfaatkan dalam bingkai bahwa menuju keridhaan Allah di dalam akhirat. Maka kebayanglah akhirat di dunia ini, sehingga ketika kita beramal tidak hitung-hitung untuk akhirat, maka kita gunakan yang sebaiknya. Untuk dunia, maka hari ini taruh di tangan kita, untuk akhirat taruh di hati kita. Sehingga ketika kita mendapatkan dunia, kita akan mudah untuk menggunakannya. Kita akan mudah untuk mengeluarkannya. Kalau dimasukkan ke dalam hati, maka kalau kita mendapatkan dunia akan sombong. Kalau teman kita, tetangga kita mendapatkan dunia, kita akan sakit hati. Kalau kita diputus sama pasangan akan patah hati. Tetapi kalau akhirat sebagai sebuah tujuan yang hakiki, yang ada adalah adem. Banyak harta, sedikit harta, kita akan merasa tentram. Karena kita sudah menemukan di dunia ini Shiratal Mustaqim, jalan yang menuju kepada keselamatan. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah, ketika kita sudah berdoa kepada Allah, ihdinas Shiratal Mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jalan yang lurus itu jalan yang dilalui oleh para nabi, wasuhada, wasidikin, wasolihin. Dan kita tahu perjuangan para nabi tidak pernah merasakan yang namanya enak, tetapi dengan penuh perjuangan yang itu tetap dirasakan nikmat, tetap dirasakan suatu kenikmatan. Kuncinya adalah ketika sudah jelasnya tujuan bahwa kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang kekal adalah akhirat. Maka sebagai sebuah kesimpulan, para sahabat Assalam TV yang dirahmati oleh Allah, kejarlah dunia. Kalaupun kau pasti tidak akan dapat, kalaupun kalian dapat, itu pasti tidak akan puas. Walaupun puas, itu tidak akan lama. Tetapi kejarlah akhirat, kamu pasti akan dapat. Ketika kamu dapat, kamu akan merasa puas. Bahkan itulah yang abadi. Mari sebagai pemberi petunjuk, pemberi nasihat, ketika saya menunjukkan tunjuk, sesungguhnya 4-3 jari kepada saya dan yang lainnya kepada kalian. Semoga ini bermanfaat buat para sahabat dan bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi. Billahi taufik wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.